Pada kesempatan hari ini saya akan sampaikan atau sharingkan satu firman Tuhan yang saya beri judul Jehovah Jireh. Memang hari-hari ini keadaan tidak begitu baik. Bapak Gembala kita pun sedang sakit, sehingga untuk bulan ini banyak sekali jadwal yang harus dirubah-rubah karena yang satu nggak bisa, yang lain harus masuk. Yang satu nggak bisa, yang lain harus masuk. Dan bulan ini ya bulan yang paling ramai sekali ya. Nah, baik Bapak Ibu, kata Jehovah Jireh adalah penyebutan nama Allah berdasarkan sifatnya. Dan kata Jehovah Jireh hanya ada satu kali di dalam perjanjian lama, yaitu di kitab Kejadian 22 ayat yang ke-14. Dan orang yang menyebut nama Jehovah Jireh dari mulutnya adalah tokoh yang bernama Abraham, tokoh yang biasa dijuluki sebagai bapak orang beriman. Nah, disinilah dia mengungkapkan kata-kata Jehovah Jireh. Kita lihat dulu yuk ayatnya di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan atau Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, Bapak Ibu, apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar kata-kata Jehovah Jireh? Arti Jehovah Jireh adalah Allah menyediakan, God provider atau God provide, God will be provide. Allah akan menyediakan atau Allah yang menyediakan sesuatu bagi kita. Biasanya yang ada di benak kita, analogi kita adalah begini. Jika kita sedang mengalami masalah ekonomi, atau kita sedang mengalami masalah daripada finansial, maka Tuhan akan menyediakan sesuatu bagi kita. Memang analogi ini tidak salah, walaupun sesungguhnya tidak tepat benar akan analogi ini. Sehingga ketika kita memiliki analogi yang salah mengenai pemahaman ini, maka disitulah ketika kita berdoa, ketika kita menghadapi masalah ekonomi atau finansial, dan tidak seperti apa yang kita kehendaki, maka kita akan kecewa kepada Tuhan. Ini masalahnya. Nah, konteks seperti apakah konteks daripada Jehovah Jireh yang diucapkan oleh Abraham? Sebelum kita lihat dulu yuk. Pengertian kata Jehovah Jireh itu dari bahasa Inggris. Bahasa aslinya dikatakan dari dua suku kata, Yireh. Yireh ini punya akar yaitu ra'ah. Ra'ah ini artinya adalah Tuhan melihat, God sees, atau Allah menyatakan dirinya atau menampakkan dirinya kepada kita. Jadi pemahaman menyeluruh daripada Jehovah Jireh itu adalah gini. Tuhan, karena Tuhan melihat kita, melihat perbuatan iman kita, melihat tindakan iman kita, maka Dia menyediakan sesuatu kepada kita. Jadi Allah menyediakan bukan berdasarkan apa yang kita minta, tapi berdasarkan apa tindakan kita di dalam iman, sehingga itulah yang Allah lihat, dan Allah kemudian menyediakan sesuatu bagi kita. Dalam naskah orang Ibrani dikatakan gini, tadi dikatakan di atas gunung Tuhan yang memperlihatkan diri, atau Allah yang menyatakan dirinya. Sehingga disinilah punya satu konsep orang-orang mengatakan begini, kalau kita punya masalah, naiklah ke tempat yang tinggi. Makanya ada istilah naik menara doa. Kalau kita punya masalah pergumulan, pergilah ke bukit doa, Bukit Ungaran, atau yang di Tretes Jawa Timur, tempat yang tinggi. Bahkan kalau kita lihat gambaran di tempat yang tinggi, itu menyatakan Allah hadir. Yerusalem contohnya ada di tempat tinggi, yaitu di Bukit Sion. Bahkan kalau kita lihat orang-orang Yahudi yang hari-hari ini terserak di seluruh dunia, mereka punya cita-cita untuk kembali ke kampung halamannya. Dan kegerakan ini disebut dengan kegerakan aliyah, artinya naik ke atas. Kenapa naik ke atas? Karena disitulah mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Nah, bagaimana pemahaman daripada Jehovah Jireh ini ketika kita lihat dalam kisah Abraham ini? Karena dialah orang yang pertama kali mengatakan Jehovah Jireh. Kita akan lihat secara utuh kisah ini dari kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini. Setelah semuanya itu, ada kata setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Dimulai dengan kalimat setelah semuanya itu. Setelah kapan? Setelah Abraham diberi anak oleh Tuhan, oleh Allah, yang bernama Ishak. Jadi ketika konteks ini terjadi,
Abraham tidak sedang masalah ekonomi, Abraham tidak sedang mengalami masalah finansial, tapi justru dia sedang mendapatkan berkat. Anak itu Tuhan berikan kepada dia. Tapi disitulah Allah uji imannya, Allah minta kembali berkat itu, Ishak itu, untuk dipersembahkan, untuk dikorbankan. Nah, inilah konteks analogi yang harus kita satukan pemahamannya. Allah menjanjikan anak kepada Abraham pada usia 70 tahun, tapi tidak kunjung realisasi. 86 Abraham, malahan dia menikah yang namanya Hagar, punya anak yang bernama Ismail. 86, Allah janjinya anak tahun 70, usia 70, 86 yang melahirkan anak Ismail. Kemudian ketika konflik dalam keluarga terjadi dan Ismail diusir, Hagar diusir, barulah pada usia 100 tahun Abraham tergenapi akan janji Allah, dia punya anak usia 100 tahun. Artinya kasih sayangnya sudah melebihi kasih sayang seorang ayah kepada anak. Kasih sayangnya sudah melebihi daripada seorang papa kepada anak. Karena kasih sayang dia sudah kasih sayang seorang kakek kepada cucunya. Karena usia 100 tahun itulah ia baru mendapatkan anak ini, berkat ini. Nah, ayat yang kedua kita lihat. Firman-Nya Allah ngomong kepada, ambillah anakmu yang tunggal, the firstborn, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Memang analogi ini bisa kita analogi mengenai persembahan sulung, tapi saya nggak akan singgung di situ, tidak sama sekali. Ya, nah, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah ia di sana korban sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lalu bagaimana respon daripada Abraham? Bila mana Tuhan berbicara langsung kepada kita, Allah ngomong gini, serahkanlah seluruh kekayaanmu kepada gereja. Kita akan bertanya-tanya, benar nggak ini suara Tuhan atau suara setan? Saya harus minta tanda dulu, doa puasa dulu, dan minta 12 tanda sampai tuh benar-benar digerakkan Tuhan untuk memberi. Nah, tetapi kalau kita lihat di ayat yang ketiga dikatakan begini, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah dia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Apa respon daripada Abraham? Dia langsung tidak tanya-tanya, langsung dia meresponi apa yang difirmankan Allah. Keesokan harinya dia mempersiapkan ini dan itu. Dan ayat yang keempat, selama 3 hari perjalanan sampailah dia mereka ke bukit Moria. Memang kalau secara keseluruhan ini analogi Yesus mati di atas kayu salib 3 hari, kemudian kayu yang dipikulkan ke bahunya Ishak, kemudian juga di tempat di atas gunung itu disediakan. Ingat, keselamatan itu disediakan di atas gunung ketika salib Yesus tertancap di sana. Sebentar lagi kita bulan depan kita Paskah ya. Nah, lalu ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Nah, ini yang saya beri tanda hurufnya besar dan warna, ada poin di situ. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Abraham ngomong gitu. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, naik ke atas, ke puncak bukit. Ngapain? Dia ngomong, kami akan sembahyang, worship. Padahal sesungguhnya perintah daripada Allah adalah terjadi korban penyembelihan, Ishak harus dikorbankan di sana. Tetapi Abraham ngomong ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu apa dikatakan? Muncul kata kami. Padahal logikanya, kalau Ishak sudah dikorbankan di atas bukit itu, maka yang turun bukan kami, saya dengan Ishak, tapi aku akan kembali kepada. Dan inilah yang merupakan tindakan iman daripada Abraham. Saya akan bergulat dengan masalah saya pergi ke sana melalui pujian penyembahan, maka saya akan turun lagi sebagai seorang pemenang. Lanjut lagi deh. Ayat yang ke-6 kita lihat. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakar itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibuangnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu,
Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah mereka berjalan bersama-sama. Nah, mungkin pertanyaan daripada anaknya ini itu menyayat hatinya Abraham. Pak, kayunya sudah ada, apinya ada, korbannya mana? Nah, nanti Tuhan yang menyediakan anak domba untuk korbannya. Mungkin dalam hati Abraham ngomong gini, yang dipersembahkan bukan anak domba tapi anak papa yang dipersembahkan di sana. Dan ada kata menyediakan. Nanti kita lihat konteks di situ ya. Ada satu kalimat yang berbeda. Ya, ayat yang ke-9 kita selesaikan dulu daripada kisah ini. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, dan sautnya, ya Tuhan. Ayat yang ke-12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam luka. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan ayat yang ke-14 yang kita tadi baca, kemudian Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, dan selanjutnya dan selanjutnya. Bapak Ibu, bagaimana konteks Jehovah Jireh ini bisa muncul daripada kata mulut Abraham? Ketika dia sedang menghadapi masalah. Masalahnya bukan masalah finansial, masalahnya bukan masalah ekonomi, tapi berkat. Pada waktu dia diberkati, di mana Allah minta lagi berkat itu untuk diberikan. Ini menjadi satu pergumulan bagi dia. Walaupun sesungguhnya dia meresponi hal yang positif atas panggilan Allah itu, atas rencana Allah itu. Sampai kalau kita perhatikan, kalimat Jehovah Jireh ini muncul dari mulut Abraham. Tindakannya apa? Ada satu tindakan, dia sedang bergumul dengan masalah, dia mau melakukan sebuah tindakan iman, dan akhirnya terjadi mujizat, jawaban atas doa. Dan disitulah mulut Abraham ngomong gini, engkaulah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Mungkin ada di antara bapak ibu yang bertanya begini, Pak Pendeta, bukankah di Matius 6 Yesus pernah bikin perumpamaan? Lihat burung di udara yang tidak menabur dan menuai, tetapi dipelihara oleh Bapa, disediakan makan oleh Bapa. Betul, tetapi kita harus ingat, burung yang tidak menabur dan menuai tetap diberikan makan oleh Bapa. Bapa menyediakan makanan. Tetapi Bapa tidak melempar makanan itu ke sarang burung itu setiap pagi. Tidak. Artinya setiap bangun pagi si burung tetap harus mengepakkan sayapnya dan harus tetap mencari makanan di mana Bapa sudah menyediakan buat dia. Artinya ada satu tindakan iman. Nah, tadi kita sudah melihat konteks yang saya katakan tadi. Kata yireh punya akar kata ra'ah, melihat. Jadi makna dari Pak Jehovah Jireh artinya Tuhan melihat tindakan iman kita, maka Tuhan menyediakan sesuatu bagi kita. Nah, kita coba lihat di ayat yang ke-8 tadi. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakar baginya, anakku. Dia bilang gitu. Yang cukup unik adalah kata menyediakan di sini tidak dikatakan dengan kata-kata yireh, tapi dengan kalimat hara'ah. Artinya Tuhan yang melihat akan tindakan iman kita, maka dia akan menyiapkan segala sesuatu bagi dia sendiri. Nah, di sini maknanya Tuhan melihat. Oleh sebab itu, pertanyaan kita begini, bagaimana agar mata Tuhan menatap kepada kita, melihat kepada kita, menyatakan dirinya kepada kita dalam hidup kita? Di tempat tinggilah Allah menyatakan diri. Betul, waktu kita doa Tuhan menyatakan diri di tempat yang tinggi. Benar, nggak salah. Tapi konteks seperti apa yang membuat Allah menyatakan dirinya kepada kita, matanya melihat kita dan menatap kita? Ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, saya mau bilang gini, miliki hubungan intim dalam penyembahan. Tadi kita ingat, Abraham ngomong kepada bujang-bujangnya begini, aku dan anak ini akan pergi ke sana. Kami akan
sembahyang. Akan sembahyang, akan worship. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Pengertiannya gini, Abraham sedang mengalami masalah. Dia katakan gini, aku sedang bergumul akan masalah, dan saya bawa masalah ini ke gunungnya Tuhan dengan penyembahan. Dan itulah yang akan membuat dia akan turun dari gunung ini dengan kemenangan. Maka dia katakan, sesudah itu kami kembali kepada worship. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita worship? Oh, itu kan gayanya gereja karismatik. Tidak. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 ngomong gini, sadarlah dan berjaga-jaganya. Artinya, kadang anak Tuhan tidak sadar dan tidak pernah berjaga-jaga. Iblis digambarkan seperti seekor singa yang mengaum-ngaum. Dia akan berjalan berkeliling siang dan malam untuk mencari celah siapa yang bisa diterkam oleh dia. Singa gambaran predator. Predator itu hewan yang selalu menangkap mangsanya bukan dari arah depan, tapi dia akan mencengkeram leher daripada mangsanya itu dari belakang, digigit. Nggak sampai mati, sampai si binatang ini semaput dan tidak berdaya lagi. Setelah itulah gerombolan singa yang lain datang mencabik-cabik dan memakan daripada mangsanya ini. Iblis pun sama. Artinya dia coba keliling di mana ada anak Tuhan yang buka celah, anak Tuhan yang bikin celah. Di situ dia akan masuk, dia akan cengkeram, yang membuat kita akhirnya jatuh, dikuasai oleh dosa dari si iblis. Celah dibuka, iblis akan masuk. Nah, bagaimana agar kita dapat mengusir iblis ini keluar dari kehidupan kita? Sadarlah dan berjaga-jaga, dimulai dengan kata-kata itu. Bapak Ibu, iblis digambarkan seperti singa. Artinya si singa ini harus kita halau dengan kekuatan singa. Betul ya? Nah, bukankah dalam kehidupan kekristenan ada yang disebut dengan Lion of Judah, singa dari Yehuda? Kapan sih singa Yehuda ini mengaum dengan keras? Singa Yehuda ini adalah Yesus. Tetapi kita ingat kata Yehuda itu artinya worship, praise. Kalimat ini muncul pertama kali oleh Lea ketika dia punya anak yang keempat, diberi namalah Yehuda. Aku akan mengucap syukur kepada Allah Yehova. Ini yang terjadi. Artinya apa? Pada waktu kita menaikkan pujian penyembahan kita, disitulah sesungguhnya kita sedang membuat singa daripada Yehuda ini sedang mengaum dengan kerasnya dan akan menghardik singa iblis keluar dari kehidupan kita. Amin. Milikilah hubungan intim. Intim artinya melekat. Intim artinya menempel. Arti intim artinya tidak bisa lepas daripada induknya. Itulah intim. Keintiman dalam penyembahan. Nah, kita lihat satu kisah. Kejadian 32 ayat 28 kemudian ayat 30. Bicara mengenai sosok yang bernama Yakub. Kita tahu Yakub artinya penipu. Sebetulnya bukan penipu, arti aslinya Yakov itu adalah pemegang tumit. Jadi orangnya suka ngebegal orang, jadi bikin orang lain jatuh. Itulah dia. Suatu kali Yakub akan balik lagi ke kampung halamannya. Masalah yang dia hadapi adalah dia akan harus berjumpa dengan Esau, abangnya, yang masih marah kepada dia karena pernah ditipu oleh dia. Makanya ketika sudah dekat wilayah itu, Yakub melihat Esau dengan pasukannya. Maka akal bulusnya, akal liciknya yang suka menipu ini muncul. Dibawalah persembahan buat Esau. Yang maju siapa? Istri-istrinya. Di belakang istri-istrinya, para anak-anaknya, budak-budaknya. Kemudian segala harta benda yang dia miliki. Yakubnya di mana? Masih di belakang. Di belakang sungai Yabok. Makanya di situ dia berjalan dekat sungai Yabok ini berpikir, tindakan apa yang harus dia perbuat besok untuk ketemu dengan Esau. Pada waktu itulah sosok muncul, ada sosok seorang laki-laki. Akhirnya bergulat dengan Yakub di situ. Waktu bergulat inilah sampai fajar menyingsing. Orang ini mengatakan, aku akan pergi. Dia pegang erat rotongnya. Tidak, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum kau memberkati aku. Bapak Ibu,
Di titik itulah Yakub belajar untuk tahu akan pengandalan dia kepada Tuhan. Sumber berkat itu datangnya dari Tuhan. Sebelumnya Yakub tidak pernah mengandalkan itu. Bagi dia, tipu muslihat itu sudah pintar. Coba kita bayangkan, Yakub ketika meninggalkan keluarga papa mamahnya tanpa modal apa-apa, pulang bawa modal, pergi jomblo, pulang bawa 4 istri. Bayangkan, pergi nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda, pulang bawa harta benda, hewan ternak belang-belang warnanya, pulang nggak punya laba, balik-balik bawa laba 12 anak. Hebatnya dia dengan tipu muslihatnya dia. Tapi di detik itulah dia mulai peluk orang ini. Aku tidak akan melepaskan kau sebelum kau berkati. Lalu orang ini pukul pangkal pahanya, dia terplecok. Pangkal paha ini menggambarkan kekuatan untuk menyanggah tubuh. Dia nggak bisa berdiri dengan kokoh. Dan disitulah dia mau belajar mengandalkan Tuhan. Lalu malaikat ini bertanya begini, siapa namamu? Yakub. Siapa namamu? Penipu. Nah, ayat 28 ini baru muncul. Lalu kata orang itu, namamu tidak disebut lagi Yakub, tidak disebut lagi penipu, tetapi Israel. Artinya apa? Engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saya ulangi ya, namamu akan disebut dengan Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yakub ngomong bahwa aku ini sedang bergumul atas masalahnya dia. Tetapi dia belajar untuk tahu bahwa dia tidak seorang diri bergumul atas masalah itu, tetapi dia bergumul dengan Yesus, dengan Allah, atas masalah yang sedang dia hadapi, dan dia tampil sebagai seorang pemenang. Dan ada clue yang cukup menarik adalah begini, kalau kita perhatikan, engkau telah bergumul, ya, melawan Allah dan manusia, di sini, melawan Allah dan manusia. Siapa sih Allah dan manusia? Bukankah itu sebutan buat Yesus? Ada hamba Tuhan, ada gembala, salah satu cabang gembala kita, dia ngomong gini, gak bisa diterjemahkan gitu, tafsiran teologianya gak gitu, karena di seorang SPH. Saya bilang tidak, karena ini gambaran teofani, Allah menyatakan diri, Yesus belum dinyatakan, tapi ini sudah mengacu kepada Kristus Yesus, melawan Allah dan manusia, baru dan kau menang. Dan kemudian ayat 30, Yakub memberi nama tempat itu Peniel, face to face. Ingat kata jireh dari Ra'ah, artinya Tuhan menatap, Tuhan melihat, Tuhan menyatakan diri kepada kita. Kata Peniel dari kata panim, el panim, face panim, el panim, to face, face to face. Dia melihat Allah muka dengan muka. Makanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Karena Allah menatap saya, ya, maka Allah menyediakan satu pertolongan, jireh. Makanya dia selamat dari amukan Esau. Tangkap ya. Kita punya masalah, kita sedang bergulat. Ingat, kita tidak bergulat seorang diri. Ada Kristus Yesus yang ikut bergulat atas masalah kita. Ada tindakan iman kita untuk maju. Allah akan melihat tindakan iman kita, maka dia akan menyediakan suatu pertolongan bagi kita. Disitulah Yehova Jireh itu disebut. Poin kedua, kita lihat yuk. Poin kedua, saya mau bilang begini. Tadi poin pertama, hidup dalam keintiman, dalam penyembahan. Poin kedua, saya mau bilang gini, berani kita mengorbankan apa yang berharga dalam kehidupan kita. Saya mau bilang gini, tentu dalam kehidupan kita ada hal yang paling berharga. Mungkin itu waktu, itu jabatan, itu toko kita, perusahaan kita, mungkin pelayanan kita anggap berharga, dan segala macam. Mungkin Bapak Ibu ngomong gini, saya yang paling berharga adalah keluarga. Benar. Jadi saya mau bilang begini, kadang keluarga hanya bagian kedua, profesi kita itu paling utama. Masalahnya di sini Allah ngomong gini, waktu dia ngomong kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang menjadi sumber berkat buat dia, yang engkau kasih yakni Ishak. Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakar. Mau nggak kita korbankan berkat kita yang selalu membawa berkat dalam kehidupan kita kepada Allah? Artinya campur tangan Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal ini saya akan coba
share sesuatu kisah yang saya alami dulu. Saya sebelum jadi pendeta atau hamba Tuhan, saya dulu bekerja di sebuah perusahaan tekstil di daerah Lewi Gajah sebagai seorang marketing ekspor. Saya menangani 3 negara Uni Eropa, Kanada, dan Amerika. Negara-negara yang complicated dari segala order, karena dia ke garment side, bukan retail side, garment side. Jadi masalah hands feel, warna dan segala macam itu complicated sekali. Suatu kali saya dapat satu order dari seorang buyer Kanada. Dia cuma ngasih satu item, satu warna, satu desain, satu warna, satu desain, one item. Dan dia kasih satu swatch color, sampel desain dan sampel warna di situ, swatch colornya satu. Di situ dia kasih keterangan begini, please change the ground colors to be black. Warna sampelnya coklat, groundnya, minta diganti jadi warna hitam. Dan kita meetingkan sebelum order turun. Bisa nggak bikin ini? Bagian tracer. Bisa. Makan waktu berapa lama? Oke, sekian waktu. Grey bagaimana? Persiapan grey. Bisa nggak sekian bulan? Oke, bisa. Lalu turun order berapa lama? Sampai bikin strike off, sampai di ACC oleh buyer, itu berapa lama? Oke, sekian bulan lah selesai. Jadi per 3 atau 4 bulan selesai dan tidak melanggar LC. Cuma satu warna, satu item, satu desain. Oke. Nah, setelah semuanya jadi, sudah ACC semua, turunlah order produksi itu. Malam jalan produksi, artinya besok pagi saya bisa melihat hasil daripada produksi itu yang sudah jadi. Artinya saya berharap ini, pengiriman tidak telat, tidak melanggar LC. Besok pagi ketika saya cek ke produksi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya lihat di kereta pertama, wih, printingannya keren, hitam groundnya, seperti apa yang bayar minta. Makin ke bawah, kok balik ke coklat, Wah, saya pikir mungkin pancingan. Pindah ke kereta kedua, saya lihat semua coklat. Ke yang ketiga, coklat semua. Kereta yang keempat, coklat semua. Saya langsung tepuk jidat, matang sudah. Artinya, totally wrong production. Produksi salah. Satu warna, satu item masalahnya. Kalau ada sekian warna, is okay, satu di cancel. Ini masalahnya satu warna, satu item, dan satu desain. Ngaco lagi produksi. Nah, mau gimana? Saya report ke komisaris perusahaan, ownernya perusahaan ngomong, kumpulin semua. Dikumpulkan semua. Maklum, ownernya bukan anak Tuhan. Gebrak-gebrak meja, maki-maki dengan kata-kata yang kasar sekali. Bisa dijauhin tuh, wah gitu kan ya. Nah, akhirnya ditelusuri, kesalahan jatuh di bagian lab warna. Nah, dimaki-maki lah oleh si owner. Lalu dia ngomong gini, Das, sekarang lu menghadap buyer, negosiasi tentang desain yang ordernya ini. Otomatis dalam hati saya, rasanya nggak masuk di akal untuk dia terima. Tidak sesuai dengan permintaan dia, totally wrong production. Difference at all aja dengan apa yang dia minta. Tapi saya waktu pulang, jadi maksudnya gini, karena waktu itu saya udah jamnya pulang, maka saya foto, cekrek. Karena di sini kan perselisih waktu kan cukup jauh, ini Indonesia itu Kanada. Di sini mungkin sore, di sana sudah malam. Artinya di foto dan kemudian hasil fotonya saya kirim email. Harap-harap cemas pulang ke rumah. Saya cuma doa gini, Tuhan ikut campur dalam perkara yang saya hadapi. Makanya setiap bangun pagi dan tidur saya suka doa ini. Jadi setiap ada kerjaan, saya lihat agenda hari itu apa. Ketemu dengan buyer, meeting dengan saya suka bawa buka, saya doa ini, Tuhan campur tangan dalam setiap pekerjaan saya hari ini. Saya mau menyerahkan semua beban pekerjaan saya ke dalam tangan Tuhan, di bahunya Allah. Dan kalau sore hari saya mau begini, Tuhan saya mau tutup hari ini, saya mau melupakan daripada kerja hari ini, sebab Engkau lah yang ikut menanggung atas setiap perkara. Saya bawa itu dalam doa malam itu. Esok harinya masuk kerja, yang saya cari adalah email dari dia. Begitu saya buka email, harap-harap cemas nih, hatinya deg-deg. Tapi begitu saya dapat berita, saya tepuk jidat lagi. Kok jawabannya aneh? Jawabannya gini, it's okay, still confirm, please deliver asal. Saya bingung. Padahal secara produksi udah gagal semua, salah total. Tapi dia katakan gak apa-apa, masih toleransi lah, kirim aja secepatnya. Sampai saya ngomong ke ownernya, ngomong, diterima Pak.
Ya udah kirim secepatnya. Saya kirim, takut berubah pikiran, karena gitu kan ya. Sampai hari ini saya keluar dari perusahaan itu dan jadi hamba Tuhan. Saya masih bingung, kok bisa ada campur tangan atas perkara saya seperti itu. Banyak kisah yang lain, itu salah satunya. Artinya mau nggak kita mengorbankan, menyerahkan apa yang berharga dalam kehidupan kita dalam campurnya tangan Tuhan. Dia melihat, maka dia akan menyediakan satu pertolongan. Poin terakhir, poin ketiga, miliki rasa takut terhadap Allah. Tadi di ayat 12 ada ngomong gini, jangan bunuh anak itu, jangan kau apakan dia, sebablah ku ketahui sekarang. Kenapa ku ketahui? Karena ingat kata jireh artinya Tuhan melihat. Karena Tuhan melihat, maka dia mengetahui tindakan iman tersebut. Apa? Bahwa Abraham memiliki rasa takut akan Allah. Kata takut di sini dalam bahasa aslinya adalah yaurai. Yaurai ini artinya hormat, respect kepada Tuhan. Yaurai ini bukan artinya takut seperti kita melihat setan, bukan. Nah, kita lihat yuk Amsal 8 ayat yang 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Sekarang Bapak Ibu perhatikan, adakah bagian ini yang masih nempel salah satu dalam kehidupan kita? Kalau masih nempel, artinya kita belum punya rasa takut terhadap Allah. Pak, saya kerja di sebuah ruangan yang cukup tertutup. CCTV nggak ada di situ, bos pun jarang masuk di situ. Artinya saya mau cheating waktu kerja saya bisa, saya mau pakai tidur bisa, saya mau korupsi uang kantor bisa, nggak ada yang lihat, CCTV pun nggak ada. Tetapi CCTV tidak menatap kita, tapi kita belajar tahu mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Makanya saya takut, sungkan, segan kepada Allah untuk melakukan dosa. Orang yang cakap dalam pekerjaannya, yang taat, setia dengan perkara kecil, itu yang akan membawa kita ke dalam sebuah kesuksesan, dalam suatu proses menuju kesuksesan. Saya mau bilang begini, orang yang sukses belum tentu dia cakap dalam pekerjaannya, tapi orang yang cakap dalam pekerjaannya sudah tentu akan membawa dia kesuksesan. Sukses tidak disertai dengan kecakapan, tapi yang cakap pasti akan membawa kita menuju suatu kesuksesan. Firman Tuhan Amsal 22 ayat 29 ngomong gini, kalau nggak salah, dengan bahasa saya sendiri, orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja dia akan berdiri, dan bukan di hadapan orang-orang hina. Artinya waktu kita bekerja, mungkin tidak dipandang oleh teman-teman, mungkin dihadap sebelah mata oleh teman-teman, tapi kita tetap bertanggung jawab melakukan itu, maka kita akan dibawa dalam satu kesuksesan. Di hadapan raja-raja kita berdiri, bahkan di hadapan orang-orang hina. 3 hal yang kita pelajari, memuji pemusik maju. Milikilah bagaimana agar mata Tuhan tertuju kepada kita. Yang pertama, miliki hati yang inti dengan Tuhan dalam penyembahan. Yang kedua, berani berkorban apa yang kita kasih dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Dan miliki daripada rasa takut terhadap